Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Alif Irmansyah. Di kesempatan kali ini saya akan menerangkan interpretasi atau mencoba menginterpretasikan komentar yang disampaikan oleh keempat pemberi komentar atas pidato yang dituturkan oleh mantan presiden Amerika, yaitu Barack Obama. Dan juga pidato ini disinyalir sebagai salah satu kunci utama atas keberhasilan Obama memenangi pemilihan presiden di Amerika pada tahun 2004. Nah, jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, pidato ini disampaikan Obama di aula Partai Demokrat pada tahun 2004. Pada saat itu, dimana waktu itu Obama itu bukanlah siapa-siapa, bukanlah seorang figur yang terkenal. Dia itu ya bisa dibilang masih sangat fresh lah ya di dunia politik. Oh ya, sebelum saya memulai lebih dalam, jadi di sini itu ada 4 komentator. 4 komentator itu yaitu Robert Lerman, dia itu adalah Chief Speechwriter for Vice President. Lalu ada Michael A. Cohen, dia itu adalah seorang author. Dan juga ada Carlton McIlwain, dia adalah Professor of Communication in New York University. Lalu ada Mario Cuomo, former Governor of New York, atau mungkin bisa dibilang mantan gubernur New York. Jadi di video ini tuh ada 4 seksi pembahasan, jadi ada 4 part lah ya, di bedah-bedah. Jadi setiap part itu ada penjelasan-penjelasan yang berbeda masing-masing. Oke, sekarang kita masuk ke section 1 atau part pertama. Jadi pada part pertama itu dibuka dengan komentar dari Robert Lerman. Barack Obama itu pada tahun 2004 dia itu bukanlah seorang siapa-siapa. Banyak orang yang bingung, siapa sih sebenarnya orang ini gitu. Kok bisa-bisanya partai mereka gitu memilih Obama sebagai wakil mereka untuk bertarung di pentas politik di Amerika pada tahun 2004 itu. Jadi bisa dibilang kan Obama itu benar-benar bukan orang yang dikenal gitu, masih benar-benar fresh atau ya baru naik daun lah gitu, bisa dibilang kayak gitu. Lalu ada juga komentar dari Michael A. Cohen. Komentarnya mirip-mirip sama komentar Robert Lerman, cuman kalau Michael A. Cohen ini benar-benar menganggap kalau Obama itu kan pada 2004 itu benar-benar masih yang rising star gitu, yang rising star, jadi masih tokoh public figure muda yang baru naik daun gitu. Dan juga masih banyak juga yang nggak tahu siapa sih orang ini, kenapa partainya memilih Obama buat maju. Dan si Michael A. Cohen ini beranggapan bahwa pada saat pidato Obama tahun 2004 itu merupakan kesempatan terbaik Obama buat memperkenalkan diri dia ke pentas atau ke halayak banyak orang Amerika, siapa sih sebenarnya aku ini, siapa sih sebenarnya Obama ini. Jadi oh ya, sebagai ajang pembuktian diri lah. Terus lanjut ada bagian video Obama. Tonight is a particular honor for me because let's face it, my presence on the stage is pretty unlikely. Jadi bahkan Obamanya sendiri itu kan ngomong, ini adalah salah satu malam yang sangat berharga buat saya. Karena apa? Kehadiran saya itu bahkan sebenarnya di panggung ini itu pasti merupakan sebuah kejutan gitu buat kalian semua. Jadi Obama sendiri bahkan mengakui kalau dirinya itu bukanlah siapa-siapa gitu tahun 2004. Dia itu ya si
new contender lah istilahnya pada tahun 2004. Lalu masuk lagi ke bagian Michael A. Cohen. What makes a great political speech is if you can somehow fold your story into this larger American story. Jadi apa yang membuat pidato seorang politikus itu bagus adalah ketika ia berhasil mengemas sebuah cerita yang berhasil mewakili sebagian besar dari sejarah dari bangsa Amerika. Nah, lalu jadi masuk lagi ke bagian Robert Lerman. Somehow fold your story into his larger American story. The next thing he says is better as mother's family. His grandfather fought in World War II, used GI Bill as a settlement in Kansas, so white people could say, "Huh, he's just like us." Nah, jadi Robert Lerman juga kan intinya Robert Lerman itu beranggapan bahwa ya si Obama itu berhasil mengemas sebuah cerita yang sekiranya bisa membuat rakyat Amerika itu paham gitu secara garis besarnya, karena dari apa yang dituturkan oleh Obama di speech itu bisa dibilang cukup mewakili dari sejarah Amerika pada saat itu. Jadi kayak dulu orang tuanya itu kan pernah ikut perang dunia, terus menggunakan GI Bill sebagai salah satu sarana supaya bisa menetap di Kansas, dan itu tuh kayak menurut dia tuh kayak, oh aku juga dulu kayak gitu. Jadi kayak jadi seolah-olah Obama itu berhasil menutup gap yang ada gitu di antara orang kulit putih atau kulit hitam. Jadi kayak wah ya ternyata kita tuh sama gitu, apa yang dialamin dulu sama orang tua kita tuh sama, jadi ya kayak gitu. Terus saya mau coba kaitkan dengan dengan kutipan pidato yang dituturkan oleh Obama. My father was a foreign student, born and raised in a small village in Kenya. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, Obama itu mencoba mewakili apa yang banyak terjadi di Amerika pada saat itu. Kan dia menjelaskan kalau secara tidak langsung orang tuanya itu kan imigran, dan di Amerika itu memang terkenalnya sangat banyak imigran. Jadi kayak oh iya saya juga kan itunya imigran, saya juga datang ke Amerika ini sebagai pendatang. Jadi ngebuat diri dia dan si audiens itu menjadi rasa kayak menutup gap, menjadi rasanya kayak mereka itu deket gitu, nggak ada jarak di antara mereka gitu. Lanjut ada kutipan lagi dari Obama. My parents shared not only an improbable love, they shared an abiding faith in the possibilities of this nation. I stand here knowing that my story is a part of the larger American story that I owe a debt to all of those who come before me, and that in no other country on earth is my story even possible. Coba kita perhatikan ya, dari my parents shared not only an improbable love, they shared an abiding faith in the possibilities of this nation. Jadi orang tuanya Obama itu walaupun mereka seorang imigran, tapi tetap menanamkan nilai-nilai nasionalisme kepada Obama, karena waktu itu mereka sudah menetap di Amerika. Lalu I stand here knowing that my story is a part of the larger American story that I owe a debt to all of those who come before me, and that in no other country on earth is my story even possible. Jadi seperti yang tadi saya jelaskan sebelumnya bahwa cerita saya itu sebenarnya sama kayak cerita kalian gitu. Saya ini juga sama-sama datang dari keluarga imigran. Saya juga bukan orang Amerika asli. Saya adalah imigran yang datang ke sini, dan saya memiliki
nasib yang hampir sama dengan kalian, dan ya segala sesuatunya itu ceritanya bermula di sini di Amerika. Lalu next ke section kedua, finding common ground atau mencari banyak kesamaan. Di section kedua ini dimulai dengan Charlton McElwain. Dia mengatakan bahwa ketika saya mendengarkan pidato ini, saya merasa bahwa selama 4 tahun saya dipimpin oleh George W. Bush, kita itu merasa kalau kok Amerika ini kayak negara yang benar-benar terpecah belah gitu. Kok kita ini sebagai negara itu tidak satu, tidak kompak gitu, karena kayak lebih mementingkan kepentingan masing-masing. Lalu masuk lagi ke Michael A. Cohen. Sebenarnya masalah Amerika itu sangat berkaitan erat dengan masalah ras. Dan ketika Obama membacakan pidato tersebut, pidato itu tuh seolah-olah kayak menjadi obat bagi warga Amerika, atau sebagai ini loh harapan kita, bahwa sepertinya Obama ini membawa harapan baru, bisa menyatukan lagi Amerika yang tadinya udah terpecah belah gitu kan karena masalah ras atau identitas gitu kan. Jadi semacam membawa harapan baru lah menurut Michael A. Cohen. Lalu videonya masuk lagi ke Obama. Alongside our famous individualism, there's another ingredient in the American saga. I believe that we're all connected as one people. Nah, ini sama kayak yang dijelasin tadi. Selain kita itu terkenal sebagai negara yang individualis, negara yang sangat mementingkan kepentingan pribadi di atas segala-galanya, sebenarnya ada loh yang bikin Amerika itu bisa lebih hebat lagi. Dan itu adalah keyakinan bahwa kita itu terhubung satu sama lain. Kita itu adalah satu. Ya satu itu ya Amerika. Jadi maksudnya Obama itu mungkin ya kita itu kalau misalnya kita tidak mempermasalahkan masalah identitas, ras kayak gitu, maka kita itu bisa ada satu kunci lagi yang bisa membuat Amerika itu bisa lebih hebat lagi. Lalu lanjut, if there is a child on the south side of Chicago who can't read, that matters to me. Jadi jika ada anak kecil yang tidak bisa membaca, jika ada anak kecil di bagian selatan Chicago yang tidak bisa membaca, itu adalah masalah juga bagi saya. Lalu walaupun dia itu bukan anak saya, walaupun dia itu bukan anaknya Obama ya maksudnya. Lalu if there's a senior citizen somewhere who can pay for their prescription drugs and having to choose between medicine and rent, that makes my life poor even if it's not my grandparent. Lalu jika ada orang tua yang bahkan harus membayar tagihan obat atau tagihan uang sewa rumahnya, maka itu juga masalah bagi saya. Itu juga merupakan kegagalan saya, atau yang membuat hidup saya itu hancur rasanya gitu. Walaupun orang itu sebenarnya bukan siapa-siapa saya, bukan kakek saya atau mungkin kakek nenek saya. Lalu lanjut lagi, it is that fundamental belief, I am my brother's keeper, I am my sister's keeper, that makes this country work. Nah, jadi Obama itu menekankan di sini bahwa kita itu harus menjaga satu sama lain. I am my brother's keeper, saya adalah penjaga dari saudara-saudara saya. Sebenarnya menurut saya itu tidak reverse ke Obamanya aja, karena tadi sebelumnya kan ada I believe that we're all connected as one people, itu juga dihubungkan bisa jadi sebuah ajakan bahwa yuk warga Amerika kita itu harus kompak gitu, nggak usah lah mempermasalahkan lagi urusan ras, warna kulit kayak gitu, karena kita itu harus menjaga satu sama lain gitu. Dan kalau kita ngejagain saudara kita atau mungkin siapapun lah bukan saudara kita juga, maka negara ini tuh akan lebih baik.
Oke, lanjut ke pembahasannya Michael A. Cohen. Di sini Michael A. Cohen itu bilang kan, setelah rakyat Amerika itu mendengar pidato Obama pada tahun 2004 itu, jadi kayak rakyat Amerika itu mulai tersadar gitu, mulai tertanam gitu sebuah ideologi bahwa harusnya ya kalau mencari pemimpin itu yang kayak gini gitu. Jadi kayak udah kayak pesan politiknya sendiri gitu buat rakyat Amerika, kalau harapan-harapan mereka itu harus mewakili banyak orang. Lalu masuk lagi ke bagian pidatonya Obama. Di situ dia bilang, now even as we speak there are those who are preparing to divide us, the spin masters, the negative at peddlers who embrace the politics of anything goes. Jadi di sini juga Obama bilang, dia bilang walaupun kita ngomongin kayak gini tapi tetap aja pasti ada yang gak seneng sama cita-cita kita gitu, siapapun lah, entah itu media atau politikus lain gitu, karena ya emang ini ranahnya politik gitu. Lalu lanjut ke bagian lain, penggalan lain. Well, I say to them tonight, there is not a liberal America and a conservative America. There is the United States of America. Jadi saya bilang kepada mereka malam ini bahwa mulai hari ini sudah tidak ada lagi yang namanya liberal Amerika atau Amerika yang konservatif Amerika atau Amerika yang konservatif. Yang ada sekarang hanyalah satu, United States of America. Jadi ini adalah pesan Obama ya kepada rival politiknya atau kepada media yang coba memecah belah bangsa ini, siapapun itu yang coba memecah belah bangsa ini, bahwa ini tuh sebuah peringatan kalau sudah nggak ada lagi yang namanya Amerika yang liberal, sudah tidak ada lagi yang namanya Amerika yang konservatif. Semua adalah United States of America atau Amerika Serikat. Lalu kita lanjut ke section 3. Di section 3 ini lebih banyak membahas tentang teknik pidatonya Obama. Jadi section 3 ini dibuka dengan komentar dari Mario Cuomo yang tadi saya sebutin sebagai former governor of New York atau mantan gubernur New York. Dia komentarnya kayak gini, Obama itu terlahir dari dua pemberian besar. Pemberian yang pertama adalah bahwa Obama itu memiliki pemikiran yang brilian. Terus yang kedua adalah bahwa Obama itu dikaruniai sebuah kemampuan untuk menyampaikan gagasannya atau berbicara gagasannya di depan halayak umum. Ya, jadi bisa bilang Obama itu punya kemampuan speaking yang sangat bagus ketika berhadapan dengan orang banyak. Jadi salah satu yang cukup menginfluence orang banyak supaya yakin dengan apa yang dituturkan oleh Obama di dalam pidatonya ya. Lalu masuk lagi ke komentar Robert Lerman. Jadi menurut Robert Lerman itu ada 3 hal yang ia lakukan itu berhasil membuat dirinya itu sukses memenangi kampanye atau memenangi pilpres di Amerika Serikat ini melalui pidato ini tentunya. Jadi dia menyebutkan ada 3 poin. Yang pertama, he wants concrete detail, atau dia ingin mewujudkan sesuatu yang sulit atau mewujudkan sesuatu yang ibaratnya masih kayak ya cita-cita lah gitu. Lalu ada he likes story, dia menyukai cerita, dan he likes repetition gitu. Jadi dia juga sangat menyukai penggunaan sebuah repetisi di dalam teknik pidatonya. Dan menurut Robert Lerman, dalam penggunaan repetisi ini dia sangat suka menggunakan teknik tersebut untuk menunjukkan sesuatu yang kontras gitu. Nih, misal contoh, there is not a liberal America or a conservative America. Di sini jelas ya
kontrasnya itu di liberal dan konservatif, sedangkan repetisinya itu kan ada pada kata Amerika. Mungkin maksud repetisi di sini itu sebagai penekanan aja gitu. Lalu masuk ke scene selanjutnya, itu ada kutipan lagi dari Obama. There is not a black America and a white America, and Latino America and Asian America. There's the United States of America. Ini kan kalau kita lihat tadi kalau kita ngomongin tekniknya pidato Obama, ini jelas kalau di sini banyak repetisi ya. Terus kontras tadi ada black and white, lalu ada Latino and Asian. Terus penggunaan kata Amerika yang berkali-kali, kayak misalnya in there is not a black America and a white America and a Latino America and Asian America, itu kan semuanya diakhiri sama Amerika. Jadi ada repetisi lah di situ, repetisi yang gunanya buat menekankan sebuah identitas atau menekankan sebuah stigma bahwa Amerika itu dibagi-bagi dari ras black, white. Itu nggak ada menurut Obama. Yang ada itu kan hanya Amerika atau United States of America. Jadi repetisi Amerika di situ lebih ke penekanan identitas. Lalu masuk ke Michael. Nah, di sini Michael itu mengomentari gestur yang dilakukan oleh Obama ketika menyampaikan pidato. Jadi Obama itu kan pada pidatonya itu banyak melakukan gestur kayak ini, there is no America, there is no white America, there is no black America, yang kayak gitu. Itu menurut dia tuh seolah gestur yang menunjukkan keinginan dan banyak hal gitu. Pokoknya there's a lot of this, there's a lot of that, kayak gitu ya. Pokoknya gestur dia tuh main gitu. Dia memainkan gesturnya buat meyakinkan audiens ketika menonton pidatonya. Namun menurut Michael, kalau diperhatiin lagi, setelah ia terpilih jadi presiden, malah justru dia itu udah agak kalem gitu pas berpidato. Mungkin kalau dalam pandangan Michael harusnya pidato kayak gitu yang kayak menggebu-gebu kayak gitu, gestur-gestur tunjuk sana, tunjuk sini, tunjuk situ, itu mungkin lebih bagus kalau misalnya digunakan kalau dia lagi rapat kerja sama staff-staffnya atau gitu. Tapi ternyata itu works gitu, itu bekerja buat meyakinkan warga Amerika tadi. Lalu masuk ke Charlton. Nah, Charlton ini juga menyoroti gesturnya juga kan. Menurut Charlton, gestur yang dibawa oleh Barack Obama saat berpidato tadi, entah itu intonasinya atau tadi yang gestur tunjuk-tunjuk tadi, itu dia tuh kayak seolah-olah menunjukkan kepada audiens bahwa saya ini mempunyai sesuatu yang baru gitu. Saya itu membawa harapan baru, energi baru, dan sebuah kedinamisan. Ya, seperti itulah ya. Lalu kita masuk ke section 4, or the last section of this speech, or this analysis, or this commentary video. So, section 4 ini judulnya kan An Appeal to Hope, sebuah harapan yang muncul, atau ya, munculnya sebuah harapan. Section 4 ini dimulai dengan pidatonya Obama. Saya coba bacakan. In the end, that's what this election is about. Jadi ya, pada akhirnya emang pemilihan ini itu tujuannya ya buat mencari sebuah harapan baru, entah itu melalui pemimpin siapa ya. Gunanya pemilihan itu ya untuk mencari sebuah harapan, untuk mencari sebuah sosok figur yang sepertinya orang ini bisa gitu untuk dijadikan wakil kita untuk menyampaikan aspirasi. Next, do we participate in a politics of cynicism, or do we participate in a politics of hope? Jadi itu kayak kita itu sebenarnya berpartisipasi dalam model politik yang kayak gimana sih?
kita itu berpartisipasi di politik yang sinis, atau mungkin ya cuman nyinyir doang, atau ya sinis lah pokoknya, nggak apatis gitu, atau kita itu sebenarnya berpartisipasi pada politik yang penuh harapan gitu, the politics of hope. Lalu lanjut ke bagian selanjutnya, ini it's the hope of slaves sitting around a fire singing freedom songs. Ini adalah harapan bagi para budak yang duduk mengelilingi api unggun sambil menyanyikan lagu kebebasan. The hope of immigrants setting out for distant shores. Harapan para imigran. Lalu ada the hope of the young naval lieutenants patrolling the Mekong Delta, atau harapan dari para letnan-letnan muda yang mempertaruhkan hidupnya berjaga atau berpatroli di Delta Mekong, maybe Delta Mekong. Or the hope of a mill worker's son who dares to defy the odds. Harapan bagi anak-anak para pekerja mill workers ya, kayak gitu. Lalu ada the hope of a skinny kid with a funny name who believes that America has a place for them, or has a place for him too. Jadi atau sebuah harapan bagi anak-anak yang kurus yang memiliki nama-nama yang lucu dan yakin bahwa sebenarnya di Amerika itu ada nggak sih tempat buat saya. Jadi mungkin kalau saya coba interpretasikan di sini, the hope of a skinny kid with a funny name itu mungkin lebih merujuk kepada para imigran ya, mungkin khususnya ke imigran Afrika, karena kita tahu kan orang Afrika itu mayoritasnya kurus-kurus, mungkin karena the poverty around there gitu. Jadi mereka that's why Obama itu bilangnya skinny kid with a funny name. Of course, mungkin funny name di sini merujuk kalau namanya itu nggak familiar kan di antara para warga Amerika. Lalu hope in the face of difficulty, hope in the face of uncertainty, the audacity of hope. Jadi sebuah harapan yang muncul ketika sedang pada masa sulit, sebuah harapan yang muncul ketika situasi yang tidak meyakinkan, munculnya sebuah harapan. Jadi di sini Obama banyak berbicara soal hope ya, soal harapan. Lalu dikomentari oleh Robert Lerman, pidatonya ini adalah pidato terbaik yang pernah ada. Bahkan pidatonya ini disebut Robert Lerman melebihi pidatonya John Kerry. Mungkin menurut John Lerman tanpa pidato ini Obama nggak akan menang dalam pemilihan itu, presiden itu. Jelas ya kalau misal kalian nonton videonya itu, part section yang hope ini dia itu benar-benar ngebuat para audiens yang nonton itu benar-benar heboh gitu, karena kayak setuju banget sama gagasan yang disampaikan Obama. Lalu lanjut ke Mario Cuomo. Obama itu mencoba membicarakan apa yang ia lihat dan apa yang rasakan. Jadi karena dia benar-benar membicarakan sesuatu yang ingin dia bicarakan, jadi dia itu benar-benar efektif dalam penyampaiannya. Lanjut ke bagian terakhir, ada bagian Obama lagi. I believe this country will reclaim its promise, and out of this long political darkness, a brighter day will come. Jadi ini masih sangkut paut sama harapan tadi. Saya yakin bahwa negara ini bakal kembali memegang janjinya, janji bahwa Amerika ini adalah tempat yang dapat menerima berbagai orang dari seluruh dunia kan, karena emang kalau sejarahnya Amerika itu kan it's like a pot gitu. Semua orang itu masuk ke Amerika, nggak peduli dari negara manapun. Jadi Amerika itu benar-benar tempat yang sangat banyak imigran, banyak orang luar. Dan tadi out of this long political darkness, a brighter day will come. Jadi
political darkness ini mungkin merujuk pada ya tadi yang kayak yang dirasain sama Rob, Michael Wayne, bahwa kok banyak banget sih perpecahan identitas, perpecahan ras, banyak orang yang sensitif banget sama identitas, jadi ngebuat Amerika itu nggak akur. Baiklah, sekian dari saya mohon maaf apabila interpretasi saya banyak kekurangannya, dan saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada miss dalam penjelasan saya. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.